Tanjung Pinang, ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Kota ini terletak di Pulau Bintan dan beberapa pulau kecil lainnya, seperti Pulau Dompang dan Pulau Penyengat. Lewat video ini, kami akan mempersembahkan tentang pembangunan yang ada di Tanjung Pinang, wisata, ekonomi, transportasi laut, dan juga ragam budaya. Nusantara tak hanya kaya akan potensi alamnya yang cantik, tetapi juga menawarkan ragam wisata menarik lain yang wajib dikunjungi. Satu di antaranya adalah Vihara Kisitigarba Bodhisattva di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Vihara yang terletak di Jalan Asia Afrika kilometer 14 Tanjung Pinang ini tak hanya sebagai tempat beribadah umat Buddha. Di sisi lain, vihara ini juga jadi objek wisata religi yang menghadirkan sejuta pesona yang siap membuat pengunjung terkagum-kagum. Jalan yang menanjak menjadi akses kendaraan untuk memasuki area vihara yang dibangun pada 2006 tersebut. Sesampai di atas, pengunjung akan disambut oleh gapura megah yang penuh dengan ukiran-ukiran. Ada pilar-pilar besar yang jadi simbol selamat datang. Sebelum menengok ke dalam vihara, di sisi kanan depan terdapat patung dengan tangan kanan terbuka, dan ada pula simbol dua tangan yang berarti murah hati dengan mengulurkan tangan. Berjalan memasuki area vihara, di bagian tengah terdapat patung besar yang dipagari di sekelilingnya. Tepat di belakang patung terlihat bangunan berbentuk benteng yang tak kalah besar dengan pagoda di atasnya. Saat berjalan ke sisi kiri vihara, terdapat deretan cerita yang ada dihadirkan di tembok yang memanjang hingga menuju bagian belakang vihara. Di vihara ini kita dapat melihat semua karakter manusia melalui deretan patung yang berbaris. Watak baik dan buruknya manusia dapat tercermin dari air muka dan gestur yang diukir di wajah patung. Konon, patung-patung tersebut adalah patung para biksu, dan ada juga yang menyebut sebagai arahat atau orang suci Buddha yang benar-benar hidup di zaman dahulu. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang beralamatkan di Jalan Basuki Rahmat nomor 1 Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Perpustakaan ini mempunyai visi dan misi, yaitu terwujudnya Kepulauan Riau yang makmur, berdaya saing, dan berbudaya. Gedung ini merupakan bangunan bekas kantor gubernur yang disulap menjadi gedung perpustakaan daerah Provinsi Kepulauan Riau. Saat kita masuk ke pintu utama, kita akan disambut oleh bagian resepsionis untuk mengisi buku pengunjung perpustakaan. Setelah itu, kita bisa naik ke lantai 2 menggunakan tangga untuk menuju ruang baca 1 dan ruang baca 2. Terdapat juga kafe baca dan ruang baca anak-anak. Terdapat banyak pilihan buku yang bisa dinikmati oleh pengunjung, seperti buku pengetahuan, buku tentang agama, novel, komik, buku anak-anak, dan lain-lainnya. Selain membaca, kita juga bisa meminjam buku tersebut untuk dibaca di rumah. Terdapat juga fasilitas wifi dan komputer yang bisa digunakan oleh pengunjung perpustakaan. Saat kita berada di dalam perpustakaan, kita wajib menjaga ketertiban agar tidak mengganggu pengunjung lain. Perpustakaan ini biasa buka setiap hari Senin hingga Minggu dari pukul 8 pagi hingga jam 6 sore.
bisa menjadi alternatif pilihan liburan yang bisa kita kunjungi. Banyak dari penduduk lokal yang mengunjungi tempat ini, tidak hanya di saat liburan tiba. Taman tepi laut merupakan fasilitas umum milik pemerintah yang bisa kita nikmati setiap waktu, tidak hanya liburan dan weekend. Sebagai salah satu sarana yang memfasilitasi kita, taman ini biasanya juga dijadikan tempat untuk rekreasi. Pengunjung banyak berdatangan ketika siang hingga sore hari, bersantai dengan menghadap ke laut, ditemani oleh hembusan angin yang menyegarkan. Di saat sore hari, banyak pengunjung yang menanti tenggelamnya matahari. Panorama indah yang menciptakan jinjanya langit yang memukau kita. Karena memiliki pengunjung yang begitu banyak, pedagang asongan menjajakan dagangannya di sekitar taman, sehingga kita tidak perlu repot-repot lagi untuk membawa perbekalan karena sudah ada yang menjual. Untuk yang suka menikmati segala fasilitas yang dimiliki oleh taman ini, kita bisa mengabadikannya dalam sebuah foto. Mengambil foto secara menyeluruh di area taman dan juga di saat berkunjung pada taman ini. Kebudayaan yang ada di antaranya pawai budaya, tarian, pencak silat, gambus, dan masih banyak lagi yang lainnya. Pelabuhan Sri Bintanpura. Pelabuhan Sri Bintanpura menjadi gerbang masuknya wisatawan lokal dan mancanegara untuk menuju ke kota Tanjung Pinang dan Pulau Bintan. Pelabuhan ini menghubungkan Tanjung Pinang dengan pelabuhan-pelabuhan di sekitar utara. Kapal sabuk Nusantara, salah satunya kapal sabuk Nusantara 83, adalah salah satu kapal pelayaran nasional yang melayani penyeberangan antar pulau di kawasan Kepulauan Riau. Kapal sabuk Nusantara 83 setiap bulannya selama 2 atau 3 kali mengitari beberapa pulau yang ada di kawasan perairan mulai dari Bintan, Anambas, Natuna, dan ke kota-kota lainnya. Untuk yang tinggal atau sering pergi ke daerah Kepulauan Anambas, pasti sudah tidak asing dengan kapal Bukit Raya ini. Kapal yang didominasi cat luar berwarna putih ini beroperasi di sekitar wilayah Kepulauan Natuna, Pontianak, Jakarta, Surabaya, Anambas, dan Tanjung Pinang. Nama Bukit Raya diambil dari nama gunung tertinggi di Kalimantan, yaitu Gunung Bukit Raya atau Gunung Raya. Lokasi tepat gunung ini berada di Kabupaten Katingan, Provinsi
Kalimantan Tengah. Kapal Ro-Ro singkatan dari roll on and roll off, termasuk jenis kapal yang populer di berbagai negara termasuk Indonesia. Kehadiran Ro-Ro memudahkan para penumpang kapal yang ingin membawa kendaraan ketika melakukan penyeberangan. Kapal ini dapat dipakai sebagai pilihan pertama dalam penyeberangan jarak pendek karena mempunyai kemampuan bongkar muat dengan waktu yang cepat. Ciri khas dari kapal ini yaitu mempunyai pintu keluar masuk yang dapat dinaikkan dan diturunkan untuk jalur kendaraan, baik untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Untuk memajukan ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, pemerintah Tanjung Pinang melakukan banyak sekali pembangunan. Salah satunya, pembangunan infrastruktur flyover di Simpang Ramayana. Hal ini dilakukan untuk mengurai kemacetan yang sering terjadi. Selain itu, dengan adanya flyover ini akan mempermudah pendistribusian barang bagi para pelaku usaha dengan adanya jalan yang lancar dan pembangunan yang lainnya, seperti pembangunan reklamasi di tepi laut.